Apalagi orang Kristen yang kitabnya memang salah. Orang Kristen kitabnya sudah lupa saya apa namanya. Nah, ibu bapak selama ini mengenal kitab orang Kristen itu namanya apa? Injil. Sudah jangan malu-malu. Bible itu kan setelah saya masuk Islam baru tahu. Umat Islam di seluruh dunia mengatakan kitab Kristen itu adalah Injil. Bahkan sekaliber Zakir Naik mengatakan the gospel, Injil. Hati-hati Pak, kalau kita mengatakan ini KUHP, kitab hukum, kitab hukum undang-undang pidana KUHP, hampir saya sebut kitab karena uang habis perkara, begitu ya. Yang lagi ribut ini kan undang-undang cipta kerja Omni. Kalau ini KUHP, maka rincian dalam peristiwa perkara pidana secara sistematik, kontekstual, dicatat dalam seluruh pasal dan ayat berdasarkan angka. Makanya jangan heran kalau ada kiai atau ustadz, ulama, buya, syekh menyampaikan pidato pada Jumat mengatakan, kita lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 5 ayat 4. Begitu juga di Kristen, dengarlah firman Tuhan. Yesus berkata, Matius, Markus, Stefanus, Bisul, Korintus, Tetanus pasal 5 ayat 7, Lukas 5 ayat 1, Lukas 7, Bisul 3, kan begitu. Teman sekalian, saya tidak mengerti mengapa beliau mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu salah. Nah, kesalahan dia tidak merujuk pada bagian tertentu untuk menunjukkan bahwa ini salah. Nah, itulah sebabnya saya tidak mengerti beliau ini dirasuki oleh setan apa sehingga mengatakan bahwa kitab orang Kristen, apalagi kitab orang Kristen yang memang adalah salah. Nah, kesalahan itu di mana Pak? Tunjukkan kepada saya, tunjukkan supaya kita bicara dengan hati yang tenang dan kita berdiskusi. Lalu saya tidak mengerti apakah orang macam beliau ini masa dipercayakan untuk menyampaikan khotbah dengan mentalitas, dengan kualitas yang seperti ini. Orang Kristen tidak pernah sama sekali ketika dipercayakan di atas mimbar dan berdiri untuk mengolok-olok kitab orang, memaki-maki kitab orang. Tidak pernah. Tapi tidak mengerti kenapa Ustadz ini begini bobroknya sampai seperti ini, sampai mengatakan kitab Lukas, Tetanus, Bisul apa segala macam. Aduh, di mana otaknya Pak? Di mana akal sehatnya? Jadi Pak Yahya, saya tidak mengerti kira-kira konsep hidup Pak Yahya itu seperti apa. Dan orang seperti ini ngapain didengar? Karena yang dia aja yang menjadi pemimpin begini model, apalagi yang dipimpin. Ya, saya bukan mengejek, tapi kualitas manusia yang seperti ini, aduh. Ya, seperti tadi ingat dia katakan bahwa misalkan di dalam Islam ya, mari kita membaca di dalam surat Al-Baqarah. Nah, orang Kristen tidak pernah mengatakan, ingat bahwa Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Tapi orang Kristen tidak pernah mengejek bilang, kok kitabnya namanya sapi betina. Enggak. Karena kekristenan ketika berdiri di depan menyampaikan firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan jemaat Tuhan, bukan untuk menjelek-jelekkan agama lain seperti yang dikatakan oleh Pak Yahya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menantang Pak Yahya untuk berdebat mengenai ketuhanan Yesus. Sebab pada sebuah video Pak Yahya bilang orang Kristen menuhankan Yesus. Dan satu lagi, bahwa saya tidak ingin argumen Pak Yahya yang mengatakan bahwa dia tidak mau berdebat di media, karena di media itu orang mengaku profesor tapi sebenarnya tidak menjadi profesor. Nah, Bapak harus tahu itu tidak menjadi masalah,
mau profesor atau mau dokter atau enggak, yang penting kamu berani tampil di publik untuk menunjukkan siapa dirimu, karena ketika kamu menyampaikan argumenmu akan terlihat siapa dirimu, Jadi sekali lagi saya tantang kamu Pak Yahya Waloni untuk berdebat dengan saya yang bocah ini mengenai ketuhanan Yesus. Saya tunggu respon baik dari Bapak. Kita debat lewat Skype ya. Tolong teman-teman semua dimanapun berada, tolong sampaikan salam saya. Yang mungkin kenal dengan Pak Yahya, sampaikan salam saya kepada Pak Yahya untuk bisa ada waktunya untuk berdebat dengan saya. Saya sangat rindu untuk berbicara dengan beliau, karena terus terang beliau punya setiap menyampaikan khotbahnya terhadap umatnya, yang disampaikan adalah ngejek orang Kristen. Nah, ketika kamu bicara atas dasar kebenaran ya oke, tapi yang kamu sampaikan adalah keluar itu angin semua. Maka saya tantang kamu satu kali lagi untuk berdebat dengan saya.